pasar membeli tomat. Jangan lupa singgah di rumah Pak Somad. Jika saudara umat Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, panitia lomba yang semangatnya luar biasa, dan tak lupa hadirin calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Tiada kata paling indah kecuali puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tak terbilang kepada hamba-hambanya yang disayang. Dan tak lupa pula sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada sang revolusioner dunia, seorang pemimpin yang tak berdasi, seorang pejabat yang tak pernah korupsi. Ialah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ialah yang telah mengubah pola pikir manusia dari pola pikir yang jahiliyah menuju ke pola pikir yang Islamiyah. Yang telah berjuang habis-habisan, berjuang mati-matian demi memperbaiki keyakinan dan akidah umat Islam. Sehingga sampai saat sekarang ini pun kita semua umat manusia masih bisa merasakan indahnya hidup di dalam Islam dan wafat dalam keadaan beriman. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Syifa Nur Fadilah dari Madrasah Aliyah Syarif Hidayatullah Kepanjen. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah kitabah yang berjudul Meneladani Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Era Milenial. Hadirin rahimakumullah. Dilansir dari Ensiklopedia Akhir Zaman, Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyan menjabarkan tentang 5 fase kehidupan di dunia, yaitu yang pertama fase kenabian, yang kedua fase kekhalifahan, yang ketiga fase mulkan abad, yang keempat fase mulkan jabariyah, dan yang kelima fase khalifah ala minhaj al-nubuwah. Hadirin rahimakumullah. Kita hidup di fase yang keempat atau fase mulkan jabariyah, di mana pada fase ini banyak penguasa diktator yang zalim, maksiat semakin meningkat, maksiat semakin meramah, dan tindak kejahatan semakin bertebaran. Perkembangan zaman memanglah banyak yang mengubah segalanya. Di satu sisi, teknologi dapat memudahkan kita untuk mengakses informasi dunia dengan mudah dan cepat. Mau tahu kabar berita terkini, tinggal nyalain TV. Mau komunikasi, tinggal hidupin wifi. Dan mau sekolah daring, tak perlu mandi. Masya Allah, serba canggih sekali. Namun, di sisi lain juga membawa dampak buruk. Di antaranya adalah pengikisan nilai-nilai moral. Melawan guru katanya tidak tahu. Mengonsumsi narkoba katanya gaya. Bergaul dengan lawan jenis, bahkan sesama jenis sudah dianggap hal yang biasa. Dan lebih parahnya lagi, hamil di luar nikah sudah dianggap hal yang lumrah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mengapa semua hal ini bisa terjadi? Karena banyak pemuda yang tidak siap menghadapi perkembangan zaman yang setiap saat menghampiri kita. Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya,
Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Hadirin rahimakumullah. Mengapa kita harus mencontoh sifat Rasulullah SAW? Karena sifat beliau mencerminkan Al-Quran. Dan sebaik-baik budi pekerti adalah budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin yang memiliki kesempurnaan akhlak. Bahkan pada diri beliau melekat 4 sifat mulia, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Sedemikian menyeluruh dari kata sempurna, sehingga dapat dijadikan contoh yang ideal sepanjang masa. Maka dari itu, marilah kita contoh sifat Rasul agar hidup tidak amburadul. Hadirin kali hadirat, Dewan Juri dan para dai yang aku banggakan, dan dai yang aku sayangi. Mari kita perbaiki diri untuk masa depan negeri. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak seluruh pemuda-pemudi yang ada di Indonesia yang menjadi generasi penerus bangsa untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan dan tidak menyebarkan keburukan. Akhir kata, yuk juminten ketiban boto, hukunin jepat sambate loro. Cikap semanten atur kawulo, menawi lepat kulo nyuwun pangapuro. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.